Ya, memang dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita bisa menghadapi waktu-waktu sulit, ya khususnya kekurangan keuangan. Pada waktu itulah mungkin Anda merasa Anda terpaksa untuk meminjam uang. Sebenarnya, meminjam uang itu tidak salah. Kalau memang sangat emergency, khususnya untuk biaya pengobatan atau biaya persekolahan anak dan sebagainya. Anda bisa meminjam kepada teman yang Anda percayai dan mereka sanggup bisa meminjam Anda. Tapi dengan satu syarat bahawa Anda wajib untuk kembalikan uang yang dipinjamkan. Karena mereka meminjam Anda, karena mereka menganggap Anda adalah seorang teman baik. Maka jangan gara-gara sedikit uang merosakkan perhubungan Anda dengan teman yang mempercayai Anda. Ini suatu hal yang sangat penting. Okey? Dan apabila mencerita tentang hutang, saya selalu menegaskan, ya memang kalau bisa jangan meminjam kecuali terpaksa, ya, kerana sangat-sangat membutuhkan. Tanpa wang itu Anda akan menghadapi krisis atau masalah yang lebih serius baru lakukan. Contoh pengobatan ataupun biaya persekolahan. Sebenarnya, pinjaman itu bisa dibagi kepada dua jenis. Satu pinjaman yang dinamakan sehat, satu pinjaman yang kurang sehat. Pinjaman yang sehat adalah pinjaman untuk berinvestasi, di mana Anda meminjam dari bank atau instansi keuangan atau teman yang siap untuk meminjam uang Anda. Anda menggunakan uang itu untuk melakukan investasi khususnya berbisnes. Dengan cara begini Anda akan mendapatkan profit atau keuntungan. Dan Anda bisa kembalikan interest atau bunga termasuk pinjaman kepada teman ataupun bank ataupun instansi keuangan. Inilah sesuatu yang sangat digalakkan karena Anda menggunakan uang itu untuk melahirkan anak dan cucu ataupun melakukan investasi dalam bisnes yang bisa menjaminkan profit. Jangan melakukan pinjaman yang jenis yang kedua, yaitu yang saya namakan kurang sehat. Pinjam wang hanya untuk membayar hutang yang dahulu. Dengan kata lain, Anda gali lubang, tutup lubang. Ya, maka akhirnya tidak akan beres. Ya, itu akan menciptakan banyak stres dan tekanan dalam hidup Anda. Maka ingat, jangan pinjam wang untuk membayar hutang. Yang kedua, jangan pinjam wang untuk konsumtif barang yang tidak dibutuhkan. Saya perhatikan banyak orang saat ini mereka hanya mengejar kemewahan. Ya, membeli sesuatu HP yang mahal, mewah, ya, sedangkan dia tidak ada uang yang cukup, dia terpaksa meminjam dari teman-teman dia. Ya, harus menggantikan mobil yang mewah, walaupun pada saat ini dia belum cukup uang untuk membelinya. Mengganti sofa yang indah atau cantik, sedangkan tidak dibutuhkan karena sofa masih bagus, bisa dipakai di rumah. Atau renovasi apartemen atau rumah hanya untuk kelihatan lebih cantik sedikit. Sedangkan dia belum ada uang untuk melakukan renovasi itu. Maka Anda harus membedakan mana yang harus, mana yang dibutuhkan, mana yang diinginkan. So uang itu harus digunakan dengan lebih bijaksana. Jangan pinjam uang untuk hal-hal yang tidak penting, yang berunsur konsumtif, ya, yaitu hanya pakai saja dan tidak melahirkan apa-apa keuntungan. Yang ketiga, jangan pinjam uang untuk investasi sesuatu yang tidak masuk akal. Banyak sekarang khususnya krisis ini, ya, ada banyak investasi yang berkedok, ya, bisnes, tetapi sebenarnya adalah money game yang menjanji pulangan bisa 20%, 30%. Jangan percaya itu. Kalau Anda menggunakan uang yang dipinjam untuk investasi yang seperti begini, Anda pasti akan menghadapi kerugian besar. Okey? Dengan kata lain, pinjam uang itu hanya untuk berbisnes, is okay. Tapi bukan untuk hal-hal yang lain.